Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Kabar tentang terjadinya hari akhir itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Menjelang terjadinya kiamat, akan terjadi petaka dan huru-hara yang melanda manusia khususnya umat Islam. Pada masa itu Dajjal akan muncul dengan fitnahnya yang dahsyat ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan 4 negeri berikut ini untuk dihuni umat Islam di akhir zaman. Sebab negeri ini begitu aman dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas apa saja keempat negeri tersebut? 1. Mekah. Mekah menjadi negeri yang direkomendasikan Rasulullah untuk ditinggali. Kota suci umat Islam itu akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin bahwa kota ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang mengatakan, tiada satu negeri pun mulai kenakan diinjak oleh Dajjal kecuali hanya Mekah dan Madinah. Yang tiada satu orang pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal ini turun di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah, lalu kota Madinah bergoncang sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadits riwayat Muslim. 2. Madinah. Sama seperti Mekah, Madinah juga merupakan kota yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk ditinggali jelang hari akhir. Keistimewaan kota ini sama persis dengan Mekah, sebagai 2 kota suci. 3. Yaman. Negeri Yaman dibanding dengan negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah, menjadi rekomendasi Rasulullah SAW selanjutnya. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rob-Nya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini untuk dihuni di akhir zaman. Akhir zaman nanti umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad dari Abdullah bin Hawalah yang mengatakan, bahwa Nabi bersabda pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. 1 pasukan Islam, 1 pasukan di Yaman dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Dikumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Namun jika tak bisa maka hendaklah kalian memilih Yaman. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan negeri Yaman. Beberapa di antaranya, bahwa penduduk Yaman juga dikatakan Rasulullah sebagai penduduk yang lembut hatinya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian, mereka adalah orang-orang yang paling luluh hatinya dan paling lembut hatinya, keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Penduduk negeri 4. Negeri Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri ini senantiasa dijaga oleh malaikat, sehingga sangat dianjurkan untuk dihuni pada akhir zaman. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, beruntunglah negeri Syam. Kemudian sahabat bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sebab malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadits riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan juga dalam riwayat hadits bahwa negeri Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman, dan di edisi ini akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan yang dahsyat akan terjadi. Hadits riwayat Imam Ahmad. Negeri Syam jika merupakan negeri yang dikabarkan akan menjadi tempat kematian Dajjal. Hal ini seperti disebutkan dalam sebuah riwayat hadits, Dajjal akan datang dari arah timur, ia menuju ke Madinah. Arahnya ke Syam, di sana ia dibinasakan, di sana dibinasakan. Hadits riwayat Imam Ahmad. Keempat tempat tersebut merupakan tempat yang dianjurkan untuk dihuni oleh umat Islam di akhir zaman. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara kita ini tidak aman untuk dihuni akhir zaman? Tentu saja hal itu menjadi rahasia dan hak Allah. Sebab hanya Dialah yang maha mengetahui tentang perkara hari akhir, dan Dia pula lah yang berkuasa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada setiap tempat di muka bumi ini. Itulah 4 negeri yang selamat di akhir zaman menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, agar menjadi manusia yang lebih baik lagi serta selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.